Ini kemarin saya sempat juga ketemu teman-teman. Ternyata ini surat dukungan dari salah satu pondok pesantren di kabupaten ini ternyata juga cukup berpengaruh. Halo Mas Anam. Halo. Halo Ya, Pak Anam. selamat siang. Selamat Ya. siang. Wis mari ta muter-muter. Iya mari wes. Pak Anam, ini aku lagi jandoman Pak Anam. Pak Anam, mungkin aku kepingin ya dinamika Pilwali Pak Anam. Sampean kan juga jurnalis hari ini, kemudian asli arek kota yang kemudian juga melihat fenomena beberapa hari terakhir lah gitu di tengah kampanye kan saat mendekati tanggal 9 Pak Anam. Nah Iya, itu kemudian ada juga beberapa hal yang baru terjadi ini kan kaitannya dengan aksi dukung mendukung, surat-surat pernyataan dari beberapa pengasuh ponpes gitu. Apakah itu juga memiliki sesuatu yang Pak Anam di Kota Pasuruan dan sebagainya? Melihat fenomena ini Pak Anam, nah, sebagai jurnalis Pak Anam. Ini kemarin saya sempat juga ketemu teman-teman. Ternyata ini surat dukungan dari salah satu pondok pesantren di kabupaten ini ternyata juga cukup berpengaruh. Iya, karena di Kota Pasuruan ini kan rata-rata juga santri meskipun tidak mondok di sana, tetapi kelihatannya ini sedikit berpengaruh terhadap ini. Halo. Halo, Ya. Seperti apa Pak Anam? Seperti apa hari ini anunya Pak Anam? Pengaruh yang bagaimana kayaknya? Ya, kelihatannya ini mungkin ada apa ya? Peralihan mungkin ya. Bisa jadi ada perebutan suara dari yang kemarin yang dukung mana? Yang A ini juga beralih ke yang B gitu loh. Nah, ternyata itu juga berpengaruh. Ini rek santri ini ini apa itu ini musuh ketika lah itulah salah satu itu yang sudah mulai gencar dilakukan ini dan beberapa ini tidak ada yang terpengaruh. Pak Anam, kalau Kota Pasuruan itu kan ada beberapa yang berbeda antara wilayah, mungkin wetanir lore jalur panturanya sama yang di selatan dan sebagainya. Apakah fenomena ini juga bisa secara merata atau bagaimana dinamika pasca itu? Kalau merata sih saya kira tidak. Jadi ada beberapa yang kawasan-kawasan tengah ini di yang tengah khusus di tengah ini wilayah daerah Purworejo ini ada sedikit pergeseran saya lihat ini. Mari kita ngobrol di kopi, katanya wah ini yang ini waduh, pokoknya bakal ada pergeseran sih. Tapi saya kira pergeserannya tidak begitu besar ya. Ini ya beberapa aja yang ya ada pengaruh-pengaruh itu juga dukungan itu ada surat, ada juga yang kemarin saya juga ada temen ini yang ngirim videonya lah ini langsung ini kan akhirnya berubah ini perolehan suara nanti bisa berubahnya di sini. Nah ini kan masih ada proses yang cukup panjang, artinya bagaimana mensiasati ini kalau ya dari sudut pandang kita lah. Kalau biasanya kan memang rata-rata memang itu digunakan dalam proses-proses pilkada kan ya, seringkali digunakan dan itu selalu muncul. Nah apakah ini nanti melihatnya harusnya ono tandingan apa ya surat-surat pernyataan yang lain. Kalau memang masa wong kota sudah mulai seperti itu dengan saya kira nanti ini besok ini kan rencananya ada publik ya, tapi kedua. Nah ini ya di sini nanti ada lagi pergeseran suara terus karena gini setiap kali debat ini tiap kali debat ini biasanya debat ini kan juga berpengaruh juga. Nah ketika begitu paslon ini ngomongnya tepat terus jawabannya enak didengar masyarakat ya ini mungkin masyarakat bisa lagi masuk ke itu. Artinya sampai sejauh ini hasil pengamatan sampean ya wis cangkukan ambil arek kopian atau ngalor ngidul ning kota dan sebagainya di teman-teman konco-konco pemuda dan sebagainya atau teman-teman warung atau yang lain di beberapa kalangan ini juga masih bahasa Inggrisnya wait and see, sik delok-delok sik masih banyak yang swing voter nanti sik gak jelas mau menentukan pilihan atau bagaimana gitu di kota. Iya. Saya kira gini kemarin juga ada suatu juga berpengaruh ada beberapa yang beralih tapi terpentingnya adalah rata-rata ini melihat di debat publik.
Nah ini mungkin kalau misalkan ada tahap ketiga, ya yang ketiga ini yang intinya itu yang bisa apa? Bisa meraih simpati warga seperti Pilpres kemarin ya kan. Yang ketiga ini yang apa? Yang terakhir ini yang biasanya ini menarik warga, menarik suaranya ini. Kalau dari pondok ini kan ya biasa lah awal, tapi ketika terakhir di debat publik inilah yang menentukan biasanya. Artinya sosok figur untuk Kota Pasuruan ya, kemarin kita juga sempat ngobrol kekuatannya sosok mantan wakil gubernur Gus Ipul kemudian tarung di Kota Pasuruan ini sepertinya sudah bias dan mulai menjadi ya hanya calon yang dilihat ya, bukan sosok yang kemarin sudah ada gitu ya untuk Kota Pasuruan ya. Ya kalau warga sih nggak melihat nggak pernah melihat siapa, yang penting orang ini bisa membangun Kota Pasuruan lebih baik, ya itulah yang dipilih nantinya. Nggak harus tidak, yang penting punya visi misi yang jelas, kemudian dia juga punya pokoknya yang kita dulu ya ada Sani sama itu kan pasti Pasuruan kan, ya asli kota ya. Ini kan pasti Tiono anak-anak ini ya. Tiono ini oke lah warga kota, ini kan bukan warga kota dulu, tapi bisa menang kan. Nah, tapi warga kota ini bukan wajib menang, bukan. Karena tetap di debat publik terakhir itu yang menentukan. Ya, kalau sampean tahu model-model bikin dukungan dengan surat pernyataan ini pernah enggak ya terjadi? Yang tahun kemarin pernah ada enggak ya? Lali aku ya. Kalau di pilkada kota enggak pernah. Kalau di pilpres atau pilgub pernah. Nah, ya, pilkada kabupaten gitu. Baru kali ini ya kota main gitu. Tahun kemarin kan enggak ada sepertinya ya. Enggak ada. Baru kali ini. Nah, ini kan waduh kayak pilpres sama pilgub ini. Wali kota ini mau jadi surat-surat pernyataannya. Iya. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau pilgub ada ya kan? Pilgub ada. Ini pilwali baru kali ini. Hebat ini Kota Pasuruan. Hebat ya. Dan ini kayaknya di kota juga ada pondok-pondok besar, ada toko-toko besar. Iso-iso nggak ya surat pernyataan bisa nih Pak? Belum kalau itu. Kabupaten sudah. Dengan kota-kota kalau itu sudah mengeluarkan itu, waduh bisa rame lagi itu. Iya, artinya kan itu bisa juga ditiru nanti kan sebagai strategi politik ya. Kita kan ngomong lebih logis karena strategi politik. Bisa jadi nanti tiba-tiba terlagi mungkin keluar lagi dari beberapa yang di kota ya. Bisa jadi itu kan ya akhirnya. Kalau memang itu memang katanya Pak Anam tadi bisa berpengaruh juga kepada cara pandang warga masyarakat. Iya ada pengaruhnya, ada sedikit tapi ya nggak terlalu besar sih. Bahkan ya kota ini kan unik ya, nggak terlalu harus melihat ini nih enggak. Kota ini kan unik gitu loh. Nggak harus asli juga. Ternyata yang kemarin yang menang kan Pak Tiono sama ini lah kan, dan itu tidak kelihatan kan. Nggak harus ini yang menang kan. Betul. Ternyata kota ini juga bisa menang di sini. Artinya memang figur ini buat masyarakat pantas, layak memimpin Kota Pasuruan. Oke, terima kasih Pak Anam sharingnya. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.